Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 akan membahas tentang roof garden yang berada di Gedung Tanoto. Nah, perkenalkan anggota kami yaitu Muhammad Al-Hafiz, Nuliska, Jennifer, dan saya sendiri Hasna. Nah, berikut merupakan side plan yang kami buat. Untuk penjelasan lebih lanjutnya akan dibahas di isu-isu yang kami bahas. Oke, selanjutnya ada isu yang pertama, itu struktur lapisan roof garden pada tapak. Nah, untuk struktur lapisan roof garden pada tapak sendiri terdiri dari plat existing bangunan, lapisan drainase atau drainase sel, terus ada lapisan filter atau geotekstil, kemudian ada pasir, media tanam, dan vegetasi. Nah, untuk lapisan filter atau lapisan geotekstil berfungsi untuk menyaring partikel-partikel media tanah agar tidak masuk ke dalam lapisan drainase. Lapisan ini merupakan pengganti dari lapisan sapu ijuk. Nah, untuk jenisnya ada dua jenis geotekstil, yaitu geotekstil woven dan geotekstil non-woven. Kemudian untuk lapisan drainase, itu lapisan yang berfungsi sebagai pengganti lapisan batu koral yang berperan penting untuk pembuangan kelebihan air. Selanjutnya untuk isu kedua itu sistem drainase pada tapak. Nah, kondisi drainase pada tapak sebenarnya sudah sangat baik karena tidak ada genangan air pada saat hujan. Nah, kondisi ini harus dipertahankan dan elemen-elemen ranjangan nantinya juga diusahakan untuk tidak menghambat aliran drainase pada tapak. Nah, untuk penyiraman tanaman pada desain nantinya dapat memanfaatkan sumber air pada pompa air dapat berupa drip irigasi atau penyiraman biasa dengan menggunakan selang. Nah, untuk aliran air pada tapak bisa menggunakan drainase samping seperti gambar di sini yang dihubungkan pada pipa dari tempat jatuhnya air. Selanjutnya yaitu isu 3, yaitu sistem lighting pada tapak. Nah, untuk tapak yang direncanakan itu tidak terlalu memiliki aktivitas di saat malam hari, sehingga tidak terlalu diperlukan banyak pencahayaan. Tapi walaupun demikian, tapak tetap diberikan beberapa lampu sebagai antisipasi pengolahan pada malam hari. Nah, maka dengan begitu bisa menggunakan lampu LED yang hemat energi. Lalu lampu jenis ini dilengkapi dengan sistem sensor siang dan malam, dan lampu LED dengan sistem tenaga surya dapat menjadi pilihan. Mungkin next. Selanjutnya ada peletakan titik lampu. Nah, titik lampu yang diberikan pada sudut-sudut tapak dan di pertengahan setiap titik sisi tapak. Nah, posisi lampu yaitu berada di bawah atap dan pergola. Pemberian lampu pada tapak dikondisikan agar bagian-bagian inti tapak mendapatkan cahaya serta pencahayaan dapat dilihat pada gambar berikut. Yang warna kuning ini merupakan titik-titik lampu yang direncanakan akan diletakkan pada rooftop garden. Next. Selanjutnya isu 4 yaitu fasilitas dan utilitas apa saja yang sesuai dengan tapak. Pertama itu untuk fasilitas akan ditambahkan vertical garden karena terdapat dinding yang ada di tengah tapak yang terdapat saluran ventilasi sehingga diperlukan desain yang nanti tidak mengganggu atau menutupi bagian agar udara dan cahaya tetap bisa masuk ke dalam ruangan bangunan. Lalu dinding-dinding yang terdapat pada bagian ini juga berpotensi untuk ditambahkan elemen-elemen landscape baik hardscape ataupun softscape.
Maka dari itu dipilihlah vertical garden yang akan menutupi ventilasi, menutupi dinding tanpa harus menutupi ventilasi udara. Dan ini juga dapat membantu tapak agar tidak terkesan monoton. Berikut mungkin yang di bawah ini adalah dinding yang akan diberi vertical garden. Selanjutnya yaitu ada utilitas. Nah, utilitas bangunan sendiri merupakan kelengkapan penting untuk bangunan yang mempermudah pengguna gedung untuk mencapai kebutuhan dasar seperti kenyamanan, keselamatan, kemudahan komunikasi, kesehatan, dan mobilitas. Nah, untuk utilitas yang sudah ada yaitu berupa tangga untuk menuju rooftop Tanoto yang berada di lantai paling atas bangunan. Lalu jalur masuk menuju atap bangunan dapat melalui pintu yang terdapat di sebelah utara depan, selatan, timur, dan barat bangunan. Lalu untuk utilitas yang ditambahkan pada bagian selatan dekat pompa air berpotensi diberikan jalur darurat dari tapak menuju ke bawah yaitu berupa tangga juga. Yang mana bagian ini dipilih untuk akses jalur darurat karena bagian ini memiliki bagian kosong pada dindingnya sehingga tidak mengganggu aktivitas lain dan tidak mengganggu estetika bangunan. Mungkin gambar di samping ini merupakan gambar contoh yang bisa digunakan, tangga darurat yang bisa diterapkan. Kemudian isu selanjutnya yaitu penanaman vegetasi yang sesuai pada kondisi tapak. Nah, karena tapaknya merupakan rooftop garden, sehingga terdapat beberapa syarat. Syarat pertama yaitu tahan cuaca dan iklim. Iklim Bogor mungkin curah hujannya tinggi, sehingga diperlukan tanaman yang toleransi terhadap kelembaban. Lalu kemudian toleransi terhadap sinar matahari, laju pertumbuhan tidak terlalu cepat, dan kemudian mempunyai perakaran yang dangkal. Sehingga diusahakan pemilihan tanaman itu berupa semak, tanaman penutup tanah, atau perdu yang memiliki ketinggian sedang. Nah, pemilihan tanaman yang akan kami gunakan yaitu yang pertama ada lili paris sebagai tanaman penutup tanah, kemudian ada asoka sebagai semak. Lalu di sini ada tanaman bromelia sebagai display karena memiliki warna yang indah. Kemudian ada tilo sanandu yang memiliki daun yang unik. Kemudian untuk perdu kami memilih bunga sikat botol dan juga bungur. Next. Kemudian isu yang keenam ada detail konstruksi hardscape yang sesuai pada tapak. Kami memilih menggunakan hardscape railing kaca. Railing kaca ini difungsikan untuk melihat view, di mana railing kaca ini akan diletakkan pada 3 sisi bangunan, yaitu ada di utara, di timur, dan juga di barat. Untuk konstruksinya, terdapat handrail atau pegangan kaca yang menggunakan stainless steel. Kemudian ada kacanya menggunakan tempered clear glass yang dijepit oleh square clamp, dan di antara square clamp dan kaca itu ada karet yang fungsinya untuk agar kaca tidak pecah saat memuai. Kemudian ini tiang-tiang ini ditanam di beton. Ini ada tampak muka railing kaca dan juga ada tampak potongannya. Next. Kemudian selanjutnya kami memilih hardscape dek kayu dan planting box, di mana dek kayu ini pada satu sisi itu menempel langsung pada concrete lace yang dihubungkan oleh konektor, dan di sisi lainnya menggunakan tiang yang terdapat fondasi yang menempel pada lantainya. Nah, ini di gambar kiri ini merupakan tampak samping dari hardscape-nya. Kemudian yang di sebelah kanan ini merupakan tampak atas yang menampilkan kerangka dari dek kayunya tersebut. Next.
Oke, untuk isu ketujuh, isu ini ada konsep ruang. Jadi di konsep ruang ini adalah tahapan di mana tapak ini dibagi menjadi ruang-ruang dengan fungsi yang berbeda. Nah, penataan dari ruang yang direncanakan ini harapannya tuh mampu memudahkan nanti pengguna atau user dalam beraktivitas pada tapak gitu. Kemudian bisa dilihat di peta konsep ini bahwasannya ruangnya dibagi menjadi beberapa ruang gitu. Yang pertama ada ruang hijau atau tanaman di mana ruang ini terdapat di beberapa bagian. Nah, ruang hijau ini tidak hanya diberikan di atas plat atap saja, tapi juga diberikan di permukaan dinding bangunan, yaitu berupa vertical garden gitu. Bisa dilihat di peta konsep ruangnya ini yang berwarna hijau itu merupakan zona hijau atau tanaman. Kemudian ada zona display. Nah, zona ini merupakan zona yang berfungsi untuk menambah nilai estetika. Nah, ruang display ini direncanakan berada di area inti guna meningkatkan keindahan dari tapak itu sendiri. Nah, kemudian ruang display ini nantinya akan diisi oleh tanaman-tanaman hias. Selain itu juga ada ruang berkumpul yang berwarna biru. Ini juga disebar di beberapa titik. Di bagian utara ada, di selatan ada, di timur dan di barat juga ada. Nah, kemudian ruang berkumpul ini ditempatkan ditempatkan merata gitu agar beban di atas taman ini merata gitu agar tidak terjadi ketimpangan. Selanjutnya juga ada ruang pompa air. Nah, ruang pompa air ini direncanakan dapat mudah diakses agar mudah dalam pengelolaan tamannya itu sendiri. Kemudian juga di sekitar area ini juga terdapat tangga darurat juga yang menghubungkan langsung taman ke bagian bawah. Nah, ruang ini dinilai sangat cocok gitu sebagai tempat tangga darurat karena area ini tidak menghalangi aktivitas apapun yang ada di area taman itu sendiri. Nah, kemudian juga di sini ada sirkulasi primer di mana nanti pengguna tapak bisa bergerak ke setiap bagian tamannya. Juga ada sirkulasi sekunder juga. Selanjutnya ada isu ke-8 yaitu konsep aktivitas. Nah, aktivitas sendiri yang dikembangkan di dalam tapaknya ini yang pertama ada untuk berkumpul, kemudian juga untuk berdiskusi karena mayoritas pengguna tapak adalah mahasiswa gitu yang memerlukan tempat untuk berkumpul dan berdiskusi baik itu masalah perkuliahan maupun masalah-masalah keorganisasian seperti itu. Selanjutnya, selain itu juga tapak ini direncanakan juga bisa menjadi tempat refreshing mahasiswa gitu karena sebagai mahasiswa tentunya memerlukan tempat untuk refreshing juga kegiatan edukatif lainnya, misal bercocok tanam atau mempelajari tanaman-tanaman yang cocok ditanam di rooftop garden gitu. Selanjutnya. Nah, kemudian ini adalah peta konsep ruang tadi. Nah, nanti letak aktivitas dilakukan itu tentunya kayak aktivitas berkumpul dan berdiskusi bisa dilakukan di zona berkumpul. Kemudian untuk kegiatan yang refreshing bisa dilakukan di zona display gitu, karena nanti di sana akan ada tanaman-tanaman hias yang tentunya memiliki nilai estetika gitu. Selain itu juga ada kegiatan edukatif yang bisa dilakukan di zona hijau atau tanaman, karena di sana nanti akan ditanami tanaman-tanaman yang sesuai seperti itu. Selanjutnya. Sekian, terima kasih. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan dari kelompok kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.